Bagi yang pernah berkesempatan untuk menaiki kereta cepat di luar negeri, mungkin ada yang pernah bermimpi di kemudian hari, Indonesia juga dapat memiliki kereta dengan kecepatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu yang sangat baik. Dikenal dengan Shinkansen-nya, Jepang menjadi pionir dalam menghadirkan teknologi kereta cepat pada tahun 1964 dan hingga hari ini dinobatkan menjadi jalur tersibuk di dunia. Negara selanjutnya yang berhasil membangun kereta cepat adalah Prancis. Melalui rute pertama Paris-Lyon-nya di tahun 1981, Prancis hari ini memiliki jalur kereta cepat sepanjang 2.800 km. Namun, siapa sangka bahwa di tahun 2008, China akhirnya berhasil menyalip perkembangan teknologi kereta cepat dengan perkembangan panjang jalur hingga 38.000 km pada tahun 2025 nanti. Tidak hanya itu, China juga melebarkan sayapnya dengan membawa teknologi kereta cepatnya mendunia. PT KCIC berdiri pada bulan Oktober 2015 sebagai perusahaan patungan antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT KAI, dan PT PN 8 dengan sebuah konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan High Speed Railway. Sinergi antara dua negara yang terjalin mencakup transfer pengetahuan dan keterampilan, baik pengelolaan kereta, sinyal, stasiun, area komersial, serta perakitan rel dan kereta cepat yang sebagian akan dikerjakan di Indonesia. Alih teknologi ini di masa mendatang menjadi sebuah titik keberangkatan industri kereta cepat di Indonesia. Hadir perdana di Indonesia untuk menghubungkan dua kota metropolitan, kereta cepat meringkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung menjadi sebuah perjalanan singkat dan nyaman, berdurasi 36 menit. Lebih dari sekedar cepat, visi KCIC adalah menyediakan konektivitas dan menciptakan kawasan yang nyaman, modern, berkearifan lokal untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sejalan dengan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung, PT KCIC juga mengembangkan kawasan superblok dan kota-kota baru berorientasi transit atau Transit Oriented Development pada setiap stasiun pemberhentian kereta cepat. Berbagai kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan dari pengembangan kawasan berorientasi transit ini memberikan standar hidup baru yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan. Bersama PT KCIC, Indonesia menuju era transportasi massal modern yang cepat, andal, aman, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di #FutureNow, kereta cepat Jakarta-Bandung Urbanized Lifestyle, lebih cepat, lebih dekat. Saya akan menyapa terlebih dahulu tamu-tamu kita yang terhormat pada hari ini. Selamat sore Bapak Chandra Dwi Putra, Direktur Utama KCIC. Selamat sore Pak. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang sudah ada di Zoom bersama dengan kita juga pada sore hari ini. Selamat sore Kang Emil. Kemudian juga selamat sore untuk Bapak Insinyur Heru Wisnu Wibowo MSc, Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan juga selamat sore dengan Bapak Profesor Harun Al-Rashid, juga Profesor Dr. Jamal Wiwoho, akademisi yang juga akan ngobrol bersama kita. Pak Harun, selamat sore. Prof. Jamal juga selamat sore. Dan tentunya senang sekali saya Iwat Ramadan dapat menjadi host pada acara hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagaimana efek yang akan didapatkan dan juga apa kira-kira yang akan kita lihat bersama-sama dengan adanya sebuah sarana transportasi yang sangat modern ini. Dan juga efeknya untuk kehidupan sosial juga masyarakat di sekitarnya. Namun sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, mari kita bersama-sama untuk boleh berdiri Bapak-Bapak, karena kita akan bersama-sama memulai
Terima kasih, Bapak-Bapak boleh duduk kembali. Baiklah, sore hari ini dari auditorium kantor KCIC, kita bersama-sama tentunya dalam acara talk show Ngobrol Santai Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dan sore hari ini saya juga mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta talk show dan juga tentunya manajemen dari KCIC yang juga sudah hadir bersama kita, tentunya dengan protokol kesehatan ketat. Tadi saya bahkan mesti cerita sedikit sebelum kita masuk ke dalam area ini, diharuskan untuk rapid terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua keadaannya baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, kita juga akan bersama-sama memperkenalkan para pembicara pada talk show sore hari ini. Mungkin saya akan pertama kali mengenalkan Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, seorang arsitek dan juga tentunya jajaran pemerintahan yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018. Dan sebelum menjadi pejabat, menjadi gubernur, pria yang diakrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karir sebagai seorang arsitek, juga merangkap dosen di Institut Teknologi Bandung. Dan kemudian juga Insinyur Heru Wisnu Wibowo MSc, Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pria kelahiran Nganjuk 10 Juli 1965 ini mengawali karir sebagai Kasubag Rencana Regional hingga Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Barat tahun 2018 dan sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Prasarana 2018 dan memiliki latar belakang pendidikan S1 di ITS dengan jurusan Teknik Sipil dan pasca sarjana di ITB dengan jurusan Sistem dan Teknik Jalan Raya. Yang ketiga berikutnya itu adalah Profesor Insinyur Harun Al-Rashid MSc PhD. Beliau adalah seorang transport planner, seseorang yang bekerja bersama lembaga pemerintah untuk memilih dan juga mengembangkan rencana untuk mengatur angkutan massal, dan beliau juga guru besar Teknik Sipil ITB. Lalu profil kita yang berikutnya adalah Profesor Dr. Jamal Wiwoho SH MHum, lahir di Magelang 8 November 1961. Beliau adalah Rektor Universitas 11 Maret UNS Surakarta, juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Dan tentunya kita juga sore hari ini sudah bersama dengan Bapak Chandra Dwi Putra, Direktur Utama KCIC. Beliau pernah menjabat juga sebagai Direktur Operasi PT Wijaya Karya. Pria kelahiran Jakarta 20 Desember 1963 ini juga akrab dipanggil sebagai Pak Chan oleh milenial. Ini penting Pak ya. Appealing untuk milenial itu penting sekali. Baik, kita langsung mulai saja obrol-obrol kita pada sore hari ini. Mungkin kalau tadi di video sebelum kita memulai acara hari ini itu sempat disebutkan Indonesia tuh akan bisa nggak ya punya kereta cepat seperti di Jepang, di Cina, kemudian juga di Eropa. Karena setiap kali saya berkunjung ke luar negeri, baik itu ke Jepang, kemudian ke Cina, atau ke Eropa, itu saya mengucap gitu Pak, mungkin nggak ya kita akan punya suatu saat kereta cepat ini. Nah, hari ini mungkin kita bahas itu dulu Pak. Ini benar-benar akan ada kereta cepat di Indonesia. Mungkin Pak Chan dulu boleh cerita sama kita Pak. Terima kasih nih, pertanyaannya menarik memang ya. Karena impian semua orang kayaknya Pak. Termasuk saya juga sebetulnya mimpi. Hobinya juga naik kereta. Betul. Tapi intinya adalah kalau kita berniat, pasti semua akan tercapai. Iya. Dan kemudian juga kita lihat dukungan pemerintah juga luar biasa. Dan sekarang kita sudah berjalan sedemikian jauhnya. Kalau dulu awal-awal kita lihat, oh kemungkinan terjadi atau tidak. Sekarang kan sudah bisa dilihat sepanjang jalan tol banyak. Jadi sekarang kita menunggunya kapan kita bisa mulai dioperasikan. Iya. Jadi kalau namanya mimpi mungkin sudah bukan mimpi lah. Iya. Bagaimana kapan kita akan menikmatinya. Tahan dulu Pak, jangan dikasih tahu karena kalau nggak nanti bubar acaranya. Jadi yang pertama adalah mungkin atau tidaknya, jawabannya mungkin ya Pak ya. Bahwa mimpi kita untuk punya kereta cepat itu sangat mungkin sekali terjadi. Kapannya Anda harus tetap nonton kita karena nanti akan dibongkar kapan kira-kira kita bisa menikmati fasilitas ini. Nah sekarang mungkin saya ke Pak Heru nih Pak. Jadi penyediaan prasarana transportasi massal di Indonesia
ini kan selalu jadi bahan perbincangan yang sangat menarik. Kita mulai dulu pertama kali kita punya busway, kita happy. Lalu kemudian kita punya MRT, lebih happy lagi. Nah sekarang Pak, kereta massal, kereta cepat ini tuh apakah juga memang menjadi bagian dari sebenarnya grand design gitu untuk transportasi massal di Indonesia? Iya, terima kasih Mas Iwet. Jadi kalau di pemerintahan kita sudah pernah bermimpi. Mimpi kita itu tahun 2011 kita tuangkan di dalam rencana induk perkeretaapian nasional. Iya. Di situ sudah digambarkan di mana jalur kereta api, koridor mana yang akan dibangun kereta api cepat. Kereta api cepat ini memang dari Jakarta sampai Surabaya. Ya tentunya itu koridor. Nah nanti memang karena bentuk top geografinya Pulau Jawa ini pipih, tentunya ada satu jalur yang dari ujung ke ujung. Malah di dalam mimpi kita, di rencana induk perkeretaapian nasional kita, itu mulai dari Merak sampai Banyuwangi sebetulnya. Tapi yang kita gambar dulu, gambar penuh gitu ya, itu dari Jakarta sampai Surabaya. Yang selanjutnya masih titik-titik, masih mimpinya agak jauh. Ya. Kalau ini memang mimpi kita itu sebetulnya ada sampai tahun 2030 tuh harus terjadi. Jadi tadi yang Pak Chandra sampaikan, mesti harus ada karena itu sudah digambar oleh pemerintah bahwa itu nanti akan ada sampai Surabaya. Jadi sebenarnya grand plan-nya Merak Banyuwangi. Dari ujung ke ujung. Ujung ke ujung Jawa. Iya. Jadi bahkan Anyer Panarukannya Dendels tuh lewat ya Pak ya? Tapi untuk sekarang ini dulu. Bertahap. Jadi nanti ke depannya kita akan bisa benar-benar dari Merak sampai ke Banyuwangi bahkan. Tapi sekarang kita konsentrasi dengan Jakarta sampai Surabaya. Nah, ini saya sama Pak Heru lagi. Pandangan Bapak terhadap budaya transportasi saat ini di Indonesia dan kira-kira budaya apa sih yang harus ditanamkan Pak? Karena gini, Indonesia dan teknologi itu tuh kayak apa ya Pak ya, kayak ada kaget-kagetnya gitu Pak. Ini saya harus jujur ya Pak ya, karena saya mewakili masyarakat gitu. Kita ingat waktu MRT pertama kali beroperasi, itu banyak yang menjadikan sebagai sarana wisata. Orang piknik, orang kemudian buka tikar gitu. Nah ini melihat itu budayanya kira-kira seperti apa nanti Pak? Ya, memang kalau kita melihat dari sisi budaya, kalau orang Indonesia ini masih senang perginya bareng-bareng, kemudian naik sendiri-sendiri. Nah, untuk ke depan kita udah nggak bisa seperti itu lagi. Jadi kita memang harus menggunakan angkutan publik. Angkutan publiknya seperti apa? Kalau yang cepat ini dan massal ini tentunya adalah kereta api. Ya, kereta api ini memang yang kita harapkan bisa berkembang. Dan kalau budaya dulu orang kan senang sendiri-sendiri naik mobil. Nah sekarang ini memang kita arahkan untuk angkutan publik yang bersifat massal, terutama kereta api. Ya, ini yang kita prioritaskan. Tetapi kereta api itu ada keterbatasan. Dia nggak bisa melayani door to door ya. Nggak bisa saya dari rumah terus ke tempat tujuan. Tentunya kereta api ini akan berhasil kalau ada integrasi yang seamless. Jadi integrasi kunci keberhasilan daripada kereta api. Karena sifatnya kaku. Jadi intermodanya itu harus bagus. Oke. Ini menarik nih karena masalah integrasi ini menurut saya juga satu hal yang sangat kita tunggu karena balik lagi Pak, kalau misalnya kita di luar negeri, balik lagi ya Pak ya, selalu contohnya kan ke sana. Kita mau jalan kaki dari keluar stasiun sampai ke tempat tuh semuanya tuh nyaman gitu. Misalnya kayak di Jepang Shibuya misalnya itu kan big junction, tapi dengan adanya sarana transportasi kemudian pedestrian yang baik, itu semua jadi rasanya nyaman. Nah ini juga di Indonesia akan dibuat seperti itu tentunya. Ya, memang kunci yang integrasi itu seakan-akan memang seamless. Jadi kita nggak merasakan perpindahan. Persis. Perpindahan itu. Jadi memang ya kita harapkan orang itu memang dari rumah jalan kaki. Kita punya keterbatasan. Orang Indonesia ini kan nggak mau jalan kaki jauh-jauh. Tapi kita punya standar. Orang jalan kaki itu paling jauh itu 500 meter. Jadi kita upayakan ke depan, khususnya yang Jabodetabek ya, ini kita punya key information indikator itu 500 meter itu orang dan menemukan angkutan umum. Jadi nanti
Dari situ jatuh ke misalnya mau ke stasiun kereta api cepat. Iya. Ya, kita bisa naik apa? Integrasinya ini dengan apa? Iya. LRT Jabodebek. Siap. Itu yang akan yang selesai lebih dulu daripada insya Allah selesai lebih dulu lah. Oke. Nah, sekarang kereta cepat Jakarta-Bandung ini kan ya sudah jelas Jakarta-Bandung. Artinya kita akan sampai ke kota Bandung dengan lebih cepat. Bahkan tadi di video disebutkan adalah lebih kurang 36 menit kita bisa memangkas waktu perjalanan untuk ke Bandung. Ini sekarang kita ngobrol sama yang punya Bandung, tanda kutip gitu ya. Pak Gubernur, selamat sore. Pak Gubernur, apa Pak Gubernur sudah bersama dengan kita? Kang Emil, Pak Gubernur, wah mantep banget. Backgroundnya merah menyala, sangat segar sekali kayaknya. Kang, Pak Gubernur, ini mungkin saya ingin bertanya mengenai balik lagi, ini masih masalah integrasi juga, konektivitas, integrasi kereta cepat dengan transportasi pendukung di kawasan Jawa Barat. Kalau dari Pemprov Jawa Barat sendiri dari Pak Gubernur, kira-kira apa Pak yang bisa disampaikan kepada kita sehingga kita merasa bahwa ini memang benar-benar seamless nih nanti ketika kita menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Iya, Kang Iwet kan tahu penduduk kami ini sangat besar ya, 50 juta manusia. 50 juta ini kan segede Korea Selatan lah, kira-kira begitu. Sehingga 50 juta ini setiap hari bergerak mencari nafkah, bergerak bersekolah, bergerak bekerja, bergerak berekreasi, apalagi alamnya indah dan lain-lain. Nah, rasio konektivitas kita ini belum maksimal dan juga berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Nah, oleh karena itu, kita sudah menyiapkan visi bagaimana konektivitas Jawa Barat itu terus disempurnakan. Kita sebut dengan mobilitas. Ada yang mobilitasnya adalah ruas-ruas jalan, baik jalan tidak berbayar maupun jalan tol. Sekarang jalan tol kan Cipali sudah selesai, ke Cirebon lebih cepat, Cisumdawu masih berproses, sehingga nanti Bandung ke bandara juga tinggal 40 menit. Kemudian dari jalur Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung juga sedang disiapkan. Kemarin Japex misalkan ya, yang di atas itu membuat jalur ke Bandung lebih mudah. Kemudian ada jalur kereta api ini berbasis rel ini terbagi 4. Yang pertama jalur existing yang dari zaman Belanda itu. Kemudian ada jalur-jalur baru yang sedang kita siapkan juga visi dan rencananya. Kemudian ada kereta di dalam kota, bisa itu LRT ataupun berbasis rel lainnya. Dan yang paling inovatif belum pernah ada di Republik ini adalah tentunya adalah kereta api cepat atau high speed train ya, atau high speed rail, istilahnya beda-beda tapi intinya itu. Memang dari wacana high speed train ini Jakarta-Surabaya, tapi kalau dari visibilitas kelayakan bangun pasarnya adalah Jakarta-Bandung, Kang Iwan ya. Karena Jakarta-Bandung ini jalur yang paling produktif, jalur yang paling aktif, paling gemuk. Bahkan PT KAI sendiri, saya masih ingat dulu kalau tidak salah diprediksi tiketnya mungkin di atas 200.000, banyak orang komplain kok mahal. Sekarang aja kereta reguler yang VIP itu sudah mendekati 200.000 dan habis terus ya. Saking butuhnya alternatif berkendaraan dari kereta ke mana? Ke Bandung, Jakarta. Jadi akhirnya kereta api cepat ini sangat visible. Dan salah satu yang saya ingin tekankan bahwa jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, Kang Iwet, bukan menjadi akhir dari sebuah tujuan. Justru dia perantara, bahasa Inggrisnya bukan end dari sebuah proyek, tapi means. Kenapa means? Karena dengan adanya kereta api Jakarta-Bandung akan melahirkan 3 pusat pertumbuhan ekonomi baru. 1 pusat pertumbuhan di Karawang, di TOD-nya, 2 pusat pertumbuhan di Walini, 3 pusat pertumbuhan di Tegaluar. Nah, akibat tanpa ada kereta api cepat,
maka mimpi lahirnya 3 kota baru itu tidak akan terwujud. Jadi jalur transportasi ini jangan dilihat dari hanya mewadahi kebutuhan volume pergerakan mobilitas existing, tapi juga menjadi alasan melahirkan gagasan baru, kota baru, sehingga nanti anak cucu saya, anak cucu Kang Iwet, kira-kira begitu, kalau hidup di Jawa Barat di masa depan, sekarang punya pilihan, tinggal tidak harus di metropolitan Jabodetabek atau metropolitan Bandung Raya, tapi bisa tinggal di area pusat kota baru Tegaluar, kota baru Walini, atau kota baru Karawang di TOD-nya, karena di masa depan efektivitas itu bukan lagi jarak, tapi waktu. Jadi kalau ditanya berapa jauh sih Jakarta-Bandung, kalau jawaban konvensional dijawab mungkin 130 km. Nanti di masa depan berapa jauh sih Jakarta-Bandung, jawabannya adalah 36 menit gitu. Jadi waktu akan menjadi sebuah kata kunci baru dalam mempersepsikan sebuah jarak, kira-kira begitu. Nah itulah kenapa kami sangat mendukung dan kami doakan lancar. Satu hal yang masih belum diputuskan secara jelas adalah dari stasiun terakhirnya Kang Iwet di Tegaluar menuju Bandungnya naik apa. Nah ini harus segera diputuskan, masa naik ojek kan begitu. Apakah naik rel lagi LRT, nah ini masih saya lihat dari tim Kementerian Perhubungan KCIC masih belum fix memutuskan investasi rute yang mana. Satu rute melewati jalur kereta api existing, ya, satu rute lagi ke arah Ranca Ekek terus balik kanan. Tapi apapun itu waktu sudah mendesak. Saya menghimbau mari segera kita putuskan pilihan yang paling rasional agar jangan sampai nanti kayak Kertajati bandaranya sudah jadi jalan tolnya belum, ya, sehingga akhirnya bandaranya diresmikan oleh Presiden, oleh pemerintah pusat, tapi sampai hari ini susah mendapatkan aktivitas karena jalur tolnya belum selesai. Nah saya khawatir kalau ini nggak diselesaikan, secondary project tapi vital ini jangan sampai diresmikan, tapi ternyata akhirnya lebih lama dari Tegaluar ke Bandungnya dibanding Tegaluar ke Jakartanya kan, itu juga akan jadi sesuatu yang kurang baik. Nah ini saya ingatkan sebagai gubernur kepada para pengambil keputusan khususnya di KCIC sendiri dan Kementerian Perhubungan. Saya kira itu sedikit pandangan saya terhadap situasi hari ini. Siap. Pak Gubernur terima kasih banyak. Mungkin saya ke Pak Heru lagi nih Pak. Ini adalah sebuah cerita yang menarik gitu ya Pak ya, bahwa nanti itu dari Tegaluar stasiun terakhir kereta cepat Jakarta Bandung ke Bandungnya naik apa? Apakah kita mesti naik ojek? Ya nanti kalau hujan becek nggak ada ojek ribet lagi kita Pak ya kan? Nah ini gimana Pak? Mungkin dari perwakilan pemerintah pusat Pak Heru bisa sedikit menjelaskan juga kepada kita. Iya, terima kasih Kang Iwet. Jadi memang pemerintah sudah sangat mendukung untuk kereta api cepat ini untuk aksesnya menuju kota Bandung. Iya. Tahun ini kita akan mulai bangun double track-nya. Di sisi kereta existing itu kita bangun double track supaya kapasitas meningkat, sehingga nanti kalau ada kereta lagi yang penumpang dari Tegaluar itu bisa diangkut dengan lebih cepat, ya kapasitas supaya naik. Kita bangun double track dari sekarang ini kita mulai dari Haurpugur sampai di Gede Bage dulu tahap itu. Nah tentunya pemerintah sudah menyiapkan itu. Nah, yang untuk fasilitas integrasinya ini nanti akan disiapkan oleh bukan pemerintah, gantian ya, karena itu kan investasi swasta. Jadi KCIC ini kan merupakan proyek investasi swasta, nanti ini investor. Nah, siapa yang akan digandeng ini? Nah, kita udah banyak memang, tadi Pak Gubernur disampaikan, kita banyak alternatif. Memang alternatif ini ya saya berharap di bulan depan itu udah putus ya Pak Chan ya.
kami diskusi terus dengan teman-teman dari KCIC, dari pemerintah, dengan pemerintah terkait dengan di mana yang paling efektif untuk fasilitas integrasinya. Iya. Ya. Siap. Tapi untuk mendukung itu pemerintah membuat double track-nya. Oke, itu dipastikan ya Pak ya. Jadi nanti Pasti, begitu sekarang kereta itu ready, semua udah siap semua. Iya. Oke, ini sekarang saya mau nanya sama Pak Gubernur lagi mengenai pengembangan kota-kota. Tadi itu menarik sekali Pak, apalagi tadi saya sempat bahas juga di sini. Ketika kereta ini nanti jalan, gitu ya, itu kan tadi ada station lagi saya ngomong. Stasiun Walini, terus kemudian Karawang dulu, Walini, lalu kemudian juga ada Tegaluar gitu ya. Boleh diceritain nggak sih Pak Gubernur, apa saja nanti yang akan terjadi pengembangan di kota-kota sekitar stasiun-stasiun tersebut? Karena tadi saya lihat Walini itu daerah yang cukup dataran tinggi, rasanya kok jadi kayak kepikir, ini kayaknya enak juga tinggal di Walini. Tapi apakah akan ada kehidupan Pak ke depannya di sana? Pak Gubernur mungkin? Ya. Oke, sebentar. Kang Ya, Iwan, silakan dengan Pak. gagasan kereta api cepat, tadi sudah saya sampaikan bahwa teori jarak ini akan bergeser dari kilometer menjadi jam atau menit kan. Maka banyak yang nanya ke saya, Pak Gub, ini kalau kereta api cepat jadi saya mau tinggal di Bandung aja, tapi kerjanya di Sudirman Tamrin di Jakarta. Jauh lebih cepat daripada ke Bintaro. Nah, logika itu yang tadinya tidak masuk akal, sekarang menjadi masuk akal. Bisa tinggal dengan kualitas hidup di Bandung yang adem, kira-kira agak rileks gitu ya, weekend, paginya atau tiap hari dia bisa ke Jakarta. Nah, Walini juga sama, jadi nanti orang-orang yang tinggal di Walini itu ada dua tipe, ada yang memang bekerja di Walini sendiri misalkan, atau dia bekerja ke Bandung mungkin hanya 10 menit, bekerja ke Jakarta juga hanya 20 menit kan, itu tawaran yang menarik. Maka konsep tinggal di 3 titik di jalur KCIC ini, kereta api cepat ini akan membuat orang punya pilihan tinggal bekerja di situ atau tetap tinggalnya di situ tapi bekerjanya di Jakarta atau di Bandung. Maka sebagai gubernur saya menitipkan 3 tadi harus menjadi sebuah kota. Syarat kota itu ada 3, dia memiliki konsep live, work, and play, kira-kira begitu. Dia tinggal di situ, dia bekerja di situ, dia spend money, berekreasi, apakah itu belanja, apakah macam-macam juga di situ. Nah, hal inilah yang sedang digambar, didetilkan dengan konsep yang disebut dengan TOD, Transit Oriented Development. Itu sebuah konsep yang di luar negeri sudah biasa, bagaimana hidup itu jantungnya itu adalah stasiun kereta. Dari stasiun kereta bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik bis. Jadi pusatnya itu adalah stasiun. Nah, buat siapa? Ini adalah buat generasi Z, generasi mungkin anak saya, cucu saya suatu hari yang di Bandung sudah tidak mungkin, atau di Jakarta sudah tidak mungkin, itu akan tinggal di sana, tapi tetap dengan produktivitas. Jadi dengan kereta api cepat ini, imajinasi tinggal di gunung ya atau di bukit seperti di Walini, tapi bekerjanya di urban, di daerah CBD itu sangat-sangat mungkin. Jadi akan lahir sebuah apa istilahnya habitat baru, yaitu habitat yang kerjanya di CBD tapi tinggalnya jauh karena dipermudah oleh kereta api cepat. Jadi pasti live, work, and play ini syarat pengembangan kawasan di 3 titik tadi tidak akan saya izinkan kalau hanya dia perumahan saja, karena kalau perumahan saja berarti dia hanya 1/3 dari syarat menjadi sebuah kota. Kira-kira gitu, Kang Iwan. Siap. Ini artinya juga, ini saya nggak sabar sekali sih, artinya akan ada banyak sekali konsep-konsep menarik yang akan dikembangkan di 3 titik tadi gitu. Sekarang saya mungkin ke Profesor Harun dulu mungkin ya. Saya ingin tahu, Prof, dengan adanya satu teknologi baru gitu ya, ke depannya sendiri atau mungkin sekarang, ada nggak sih teknologi-teknologi dalam bidang transportasi atau mungkin konstruksi juga yang dibawa nih terkait dengan adanya proyek JB ini? Ya, tentunya ini dunia konstruksi kalau bicara teknologi.
Saya kira banyak sekali tentunya yang inovasi-inovasi yang dibangun dalam jalur ini. Ini bicara jembatan umumnya ya, jembatan, teknologi bagaimana membangun jembatan secara cepat. Dan di sana di China mereka udah membuktikan begitu, udah sampai 30.000 kilometer ya. Wow. Dalam berapa tahun? 12 tahun terakhir. Jadi bisa cepat. Nah, itu sesungguhnya yang paling utama. Tapi dari sisi kembali ke tadi diskusi kita perihal peluang ataupun lifestyle yang akan bagaimana terjadi, tentunya kita masih bisa hanya memprediksi karena belum kenyataan ya. Namun teknologi ini udah ada di beberapa negara dan banyak kajian-kajian sejenis. Yang pasti tadi ada kontraksi ruang dan waktu. Begitu. Jadi saya melihat di dunia itu yang mirip profilnya ya. Jarak, besaran kutub, growth pole-nya, penduduknya. Itu kalau di China itu di Tianjin, Beijing, itu mirip. Panjangnya 119 km, 120. Itu sedikit lebih cepat ya, mungkin setengah jam. Growth pole-nya, artinya penduduknya juga nggak beda-beda jauh banget gitu ya. Tapi itu suatu fase untuk menuju ke Shanghai, 1.200 km. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan saya gitu. Apakah memang kita stop saja di Bandung? Nah ini, butuh. Bandung udah pastilah ini seolah-olah, ya bukan saya sebut durian runtuh ya. Tapi Bandung kan udah super koridor, semua moda udah ada di sini. Barangkali ada yang mengatakan, buat apa lagi sih gitu ya. Tapi bicara kereta api cepat, sesungguhnya kita bicara bukan 20-30 tahun Bang Iwet. Kita bicara 100 tahun, bahkan visinya itu sekuritas energi security. Wow. Jadi itu yang dilakukan. Jadi sungguh leks ini sebetulnya bagi kita. Tapi di Pulau Jawa, sekarang Pulau Jawa 60%, ada 120 juta. Bayangin kalau beberapa puluh tahun lagi Kang Iwet. Betul. Penduduk yang 200 atau 250 juta ini dengan sekarang dikembangin segala rupa ya. Airport ditambah, jalan tol ditambah. Rasanya sih tadi untuk mengkontraksi waktu ya, ruang dan waktu, kereta api cepat memang konvergen di mana-mana dilakukan. Yang bagi yang mau bermimpi termasuk Amerika juga belum terrealisasi nih Kang Iwet. Mimpinya juga sudah lama. Tapi belum kejadian. Kalau di Inggris malah udah tahap 2 dia. Udah tahap 2 menuju Midland, Birmingham baru kira-kira 3 minggu lalu. Di masa Covid mereka udah mulai mulai konstruksi. Oke, siap. Jadi artinya sebenarnya memang ini tuh adalah sebuah jawaban ya untuk teknologi transportasi juga long term gitu. Nah, dari tadi saya sebenarnya juga pengen nanya sama Prof. Jamal sebenarnya mengenai apa yang akan terjadi dengan kehidupan sosial dengan adanya kereta cepat ini, Prof. Karena pasti akan berubah semua nih. Ya, terima kasih Kang Iwet. Jadi kalau nanti kereta cepat itu, dan kereta cepat itu bagi saya sebetulnya adalah mimpi yang bisa terrealisasi. Itu. Tetapi di dalam kekinian tentu kereta cepat itu kemudian nanti akan mengubah pola-pola hidup kita yang tadi seperti Pak Heru katakan, pola hidup kita ini kan sering bergerombol beli mobil yang bisa berpenumpang 8 gitu ya. Besok kemudian akan berubah pola-pola itu. Habitnya adalah kemudian membiasakan diri pergi ke luar kota pagi, sore atau malam sudah sampai dengan nyaman. Misalnya saja kalau kita melihat pagi-pagi mungkin dari Bandung jam 5 nanti sampai Jakarta, berarti jam 6 kan sudah sampai Jakarta. Betul. Bisa kemana-mana begitu, apalagi kalau nanti di Jakarta sendiri juga tidak begitu macet karena habit di Jakarta juga berubah dengan misalnya saja dengan adanya MRT dan sebagainya itu, sehingga seperti Anggiwet katakan mau dari kota atau dari daerah timur ke barat, utara ke selatan itu sangat cepat. Oleh karena itu bagaimana kemudian kita mendorong ini segera terrealisasi, dan saya rasa dengan terrealisasi ini bukan habit atau budaya menggunakan
transportasi massa ini akan terrealisasi dengan baik. Iya, jadi artinya ini segala aspek kena semua nih dengan adanya kereta cepat ini. Nah ini sebelum ke Pak Chan, ya saya Pak Gubernur masih ada bersama dengan kita sore hari ini? Masih. Ya siap, Pak Gub. Tantangan Pak Gub. Karena saya tahu juga Pak Gub sangat sibuk sekali. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kita di sini. Tantangannya yang dilihat, apalagi dari segi Provinsi Jawa Barat yang kita tahu sangat besar sekali dengan dibuatnya proyek kereta cepat ini, Pak. Mungkin bisa diceritakan juga sama kita. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kereta cepat ini akan membawa banyak perubahan pola hidup ya. Tadi tinggal bisa di Walini, tapi kerjanya di Bandung hanya hitungan 10-20 menit, begitupun ke Jakarta itu satu hal. Kedua, kami dengan lahirnya 3 kota baru berbasis transportasi ini, maka saya bisa mendistribusikan masa depan populasi Jawa Barat ini jauh lebih baik, Kang. Jadi nanti saya promosinya nggak usah pada tinggal di Bandung lagi, udah padat kira-kira begitu kan. Tapi bisa tinggal di kota baru, lebih cepat, kemana-mana mudah. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi juga akan lebih meningkat karena seiring dengan hadirnya kereta api cepat ini, orang kan, misalkan orang Jakarta ke Bandung, Kang Iwet misalkan pergi jam 8, jam 9 udah di Bandung, rapat sejam, jam 10, jam 11-nya udah di Jakarta lagi. Nah, kalikan jutaan orang, betapa produktivitas ekonomi ini akan terus meningkat. Justru yang menjadi tantangan terbesar adalah di daerah ujungnya, yaitu di Bandung Rayanya, karena tadi udah banyak perbincangan-perbincangan orang Jakarta ya, pengennya tetap kerja di Jakarta karena cuannya ada di Jakarta mungkin, tapi lifestyle relaxnya, santainya, weekendnya ingin tetap di Bandung. Nah itu juga satu hal yang kita harus antisipasi dan harapan saya Kang Iwet sebenarnya kereta api cepat itu dari Tegaluar terus sampai ke Bandara Kertajati. Dulu oleh Menteri BUMN terdahulu Ibu Rini pernah diwacanakan bahwa tahap satunya adalah Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung, tahap kedua kereta cepat ini Bandung ke arah Kertajati, Pak usah membebaskan lahan lagi karena nanti melipir jalan tol Cisumdawu yang di sana. Nah kalau itu ada, maka infrastrukturnya udah sangat lengkap karena pertumbuhan ekonomi itu berbanding lurus dengan kesiapan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas. Saya pernah lakukan survei Kang Iwet, kenapa orang senang berinvestasi di Jawa Barat ya, kan Jawa Barat ini setiap tahun ranking 1 nilai investasinya tahun lalu 140 triliun misalkan ya, itu jawabannya dua. Kenapa senang investasi di Jawa Barat? Nomor satu karena infrastrukturnya dianggap paling hebat, paling siap dibanding provinsi lain. Kedua, produktivitas SDM-nya paling produktif ya. Jadi kombinasi orang-orang produktif, pintar, lengkap dengan kemudahan aksesibilitas, itu adalah tawaran Jawa Barat di masa depan. Jadi ini mungkin nanti dirasakannya bukan untuk generasi saya, tapi generasi anak-anak kita dalam menjadikan kereta cepat ini sebagai hal yang normatif dan lazim. Masukan buat saya adalah kecepatannya Kang Iwet dalam membangun. Di Cina itu ribuan kilometer beres dalam 2 tahun. Di kita hanya 130 kilometer, ini udah lebih dari 2 tahun masih belum selesai-selesai. Jadi bukan masalah kecepatan konstruksinya, tapi masalah tanah kan ya. Lamanya tuh kalau membangun di Indonesia kan urusan tanah. Ini hal-hal begini harus kita cermati. Jadi melahirkan bayi satu ini susahnya minta ampun, sementara di tempat lain sudah 2 tahun bisa 10 kali lipat dari panjang Jakarta-Bandung. Nah ini menjadi tantangan para insinyur-insinyur kita, mudah-mudahan di masa depan bisa paham, seperti PT DI lah ya, sudah bisa bikin pesawat, dulunya mengkopi, nah ini juga sama. Ini harapan saya, ini menjadi kebangkitan teknologi,
konstruksi, teknologi sipil, teknologi perkeretaan di Indonesia. Saya kira itu summary-nya Kang Iwan. Iya, ini entah kenapa Pak Gubernur saya melihat sepertinya nih ketika kereta cepat Jakarta-Bandung ini jadi saya kan kayaknya sering kali nanti ke Bandung. Feeling saya seperti itu rasanya. Oke, Pak Gubernur terima kasih. Iya. Lebih cepat dari Sudirman ke Tamrin ke Bandung daripada Sudirman Tamrin ke Bintaro atau ke... Persis. Jadi mungkin juga akan lebih sering lagi ketemu Pak Gubernur nantinya ya, amin. Seperti itu. Baik, Pak Gubernur, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak juga untuk cerita-ceritanya, dan mudah-mudahan harapan-harapannya bisa segera terjadi dan ini bisa terwujud. Jakarta-Bandung menjadi bukan lagi masalah jarak kilometer, tapi sekarang kita akan bicara soal waktu dan kemudian juga pemerataan pembangunan juga akan makin terjadi dengan adanya kereta cepat ini, dan pilihan untuk tinggal tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Bandung, tapi juga bisa di Karawang, Walini, atau mungkin Tegaluar juga. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bapak-bapak yang hebat semuanya. Salam dari Bapak. Siap. Terima kasih. Baiklah, kita break dulu sebentar sebelum nanti kita ngomong soal kendala juga sama Pak Chandra, karena dari tadi saya juga penasaran nih apa aja sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi dalam proses proyek KCJB ini ya. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Masih kembali lagi tentunya di talk show dengan hashtag Future Now, kereta cepat Jakarta-Bandung, Urbanites Lifestyle, lebih cepat, lebih dekat. Kalau misalnya Anda mau screen capture acara hari ini, silahkan jangan lupa untuk tag juga kereta cepat Indonesia dan juga jangan lupa digunakan hashtag Future Now. Sekarang giliran Pak Chandra nih. Dari tadi Pak Chan kayaknya masih belum ngomong. Ini sekarang justru nih, ini waktu dan tempatnya Pak Chandra. Pak, saya penasaran juga, tadi Pak Gubernur sempat juga menyebutkan bahwa problem utama mungkin masalah pembebasan tanah, gitu ya, pembebasan lahan. Nah, apalagi sih sebenarnya Pak, kendala-kendala yang dialami dengan proses kereta cepat ini? Ya, makasih Bang Hebat. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur
Ya mungkin hampir semua proyek di Indonesia, termasuk jalan tol, nomor satu adalah pembebasan lahan. Iya. Nggak ada lahan kita nggak bisa bangun ya. Betul. Jadi memang kita awalnya memang agak kesulitan, tetapi setelah kita mengundangkan Undang-Undang Nomor 2, insya Allah nyaris selesai kita. Nyaris selesai. Nyaris selesai. Iya. Jadi tinggal yang kita butuh beberapa tanah tambahan untuk masalah keamanan operasional saja. Jadi harapannya dengan sudah selesai, PR berikutnya adalah masalah konstruksi. Iya. Konstruksi kita kalau punya trase panjang 142,3 km Jakarta-Bandung, kalau Anda bandingkan sama LRT Jakarta, ini juga berapa tahun. Jadi kami di sini awalnya adalah berbarengan sama jalan tol elevated. Bener Pak. Jadi pada saat itu memang prioritas dari pemerintah jalan tol elevated karena lebih awal mulai dan harus lebih selesai. Iya. Jadi kami memang beberapa titik memang kita agak tertahan sedikit. Tetapi setelah itu selesai, sekarang giliran kita. Iya. Ini kebut nih sekarang nih. Sekarang kita harus ngebut sekarang. Iya. Dengan lahan hampir bebas semua, kita sekarang sedang full speed ini. Iya. Sedang kalau kita bilang grafiknya sedang naik ini. Iya. Kalau dulu awal tahun kan kita banyak mulai pandemi, kemudian ada Imlek kan banyak tenaga kerja kita yang pulang ke China. Sekarang alhamdulillah sudah kembali semua. Iya. Sekarang waktunya full speed. Memang sekarang masalahnya di kita punya relokasi utilitas. Iya. Apakah itu jalan, pipa Pertamina, kemudian listrik tegangan tinggi Sutet. Kalau kita pindah tidak hanya pindah, tetapi tempatnya siapa ini? Kita harus ngadakan tanah lagi. Dan itu tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 2. Iya. Itu takes time juga. Iya. Kemudian setelah itu kita menggunakan sekarang metodenya untuk mempersingkat waktu adalah dengan launcher girder. Mungkin kalau kita lihat waktu bangun jalan tol elevated, jalan tol ditutup sebagian, ngangkat baloknya. Nah kita kan tidak boleh seperti itu lagi. Ya. Kalau kita seperti itu, mungkin yang ngomel sama kita mungkin hampir semua orang Jakarta dan Bandung. Betul. Alhamdulillah kita punya metode dengan launcher girder ini. Ya. Kita punya 3 tempat mencetak balok-baloknya. Ya. Di Cikarang, kemudian di Purwakarta, satu lagi di Bandung. Ya. Jadi itu mungkin dari bawah diangkat ke atas pilar dan berjalan dia. Tidak mengganggu jalan. Mungkin kalau dulu kita sering lihat di YouTube saja, kalau sekarang melihat, ayo kita sudah ada. Itu jadi di precast, lalu kemudian diangkat, elevated jalan dia. Baliknya jalan. Maju sebentar maju. Wow. Nah itu PR-nya itu. Ya. Itu bagian dari teknologi juga tentunya ya Pak ya? Bagian dari teknologi yang kita bawa ke sini. Oke. Nah Pak, pertanyaannya sekarang gini. Ada yang mau ditambahin dulu Pak? Ya mungkin silakan. Oke. Sumber daya manusia. Karena maksud saya gini, saya pribadi kalau ngelihat proyek seperti ini, kemudian juga melibatkan teknologi, ada kehidupan sosial yang juga akan terdampak dari proyek ini. Lalu kemudian bagaimana proyek ini juga bisa membuat negara ini lebih maju. Artinya kan dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak sekali untuk bisa terlibat dalam proyek ini. Bukan hanya di konstruksi kan Pak, tapi di bidang-bidang lain itu juga sangat dibutuhkan. Nah, mungkin Pak Chandra bisa cerita yang seperti apa yang dibutuhkan dan harapannya itu yang kayak apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita pisah sekarang masa konstruksi, nanti kita harus menyiapkan untuk operasional. Di konstruksi juga mungkin kita harus lihat bahwa tenaga kerja Indonesia juga sekarang sudah mencapai 12.000 yang kita tampung. Ya. Kemudian dari China ada 2.000. Dan kita mewajibkan mereka juga ada trainingnya supaya bisa transfer teknologi. Itu dari sisi konstruksi. Kemudian dari sisi operasi, di Indonesia kan belum ada yang pernah mengoperasikan kereta secepat ini. Ya. Jangan kereta, mobil aja kita nggak pernah sampai situ. Betul. Nggak tahu Rossi sampai nggak 350 ini ya. Kalau Rossi sampai, ya lain lagi. Nah, kemudian tidak hanya itu, karena kereta bisnis transportasi mungkin Pak Heru bisa jelaskan juga nanti. Kuncinya adalah keselamatan. Iya. Sekarang bagaimana kita bisa menjamin bahwa ini bisa selamat sampai ke sana? Nomor 1 adalah yang mengoperasikan harus sudah terlatih dengan benar. Dan sebelum bisa mengoperasikan, dari Pak Heru harus mensertifikasi dari government.
Ini dengar-dengar bukan masinis ya Pak, kita sebutnya pilot katanya. Pilot dong. Pilot dong. Nggak main-main ini, no play-play ini. Lain. Sekarang Pak Heru tidak mau lagi bilang masinis di sini. Untuk membedakan kita harus pilot memang. Pilot. Jadi kita sebutnya pilot nanti Pilot. ya. Oke. Nanti juga lihat seragamnya juga beda sama driver kan. Oke. Setelah itu kita kan juga ini untuk istilahnya kalau yang dilayani kan masyarakatnya menengah ke atas nih dominan. Ya kita harus realistis, yang bisa beli tiket kan juga harusnya menengah ke atas. Ini juga unsur kenyamanan kan jadi nomor satu. Bagaimana nanti juga pelayanannya seperti apa. Kemudian kita harus menciptakan sistem yang semuanya bisa paperless. Nggak pakai lagi seperti teknologi, sehingga menjadi penting. Nah, penting itu artinya apa? Kita harus mencari teknologi yang paling fit untuk kita gunakan. Paling gampang mungkin pas bil. Kalau yang lama sekarang persinyalan ya kan menggunakan mekanis. Nanti tidak bisa lagi. Kecepatan 350 kan panca indera kita tidak sampai. Ini persinyalan kita menggunakan nanti frekuensi radio. Wow. GSM sekarang kita tahunya tuh HP saja kan. Betul. Kita nanti butuh itu. Wow. Itu berarti artinya akan ada departemen lain lagi yang harus Iya. Jadi sumber daya manusia yang punya skillnya semakin lebar lagi. Jadi artinya juga proyek ini akan menyerap banyak sekali tenaga kerja baru nantinya. Betul. Jadi prediksi kita nanti begitu mulai operasi, untuk mengoperasikan kita butuh kira-kira 2.400-an orang. Wow. Mulai dari pilot. Kemudian yang mengatur perjalanannya. Terus ada control centernya. Itu juga trainingnya juga luar biasa. Belum lagi ground staff di stasiun. Ground staffnya di stasiun. Dan kalau kita sudah semuanya dengan teknologi, yang di stasiun juga semuanya sebanyak mungkin juga dengan teknologi. Harus match dong. Apalagi yang dilayani kan tadi Pak Emil, ini untuk generasi bukan kami, tapi nanti berikutnya. Kan lifestyle-nya beda sama yang seumur kita ini beda ini. Kita harus bisa menyesuaikan. Dan kita harus mengadop sebanyak mungkin teknologi yang maju. Nah, sehingga dibutuhkan adalah talenta-talenta dari Indonesia. Siapa yang bisa? Ini artinya dibutuhkan orang-orang yang adaptif, peka dengan teknologi, dan kemudian juga bisa bergerak cepat. Karena ini kereta juga kereta cepat gitu ya Pak ya? Wow, oke. Wah, ini artinya ini sebuah tantangan juga untuk tenaga kerja Indonesia ya, untuk bisa beradaptasi dengan teknologi baru ini. Pak Chandra, ini menarik sekali. Tapi sebentar saya sekarang ke Pak Heru mungkin ya. Kita ngomongin soal cara pemerintah menjadikan kereta cepat menggantikan peran kendaraan pribadi. Karena kan kita tahu, tadi Pak Jamal sempat nyebut gitu, katanya orang kalau misalnya pakai mobil ini ke kantor kelihatan lebih oke. Besoknya dia ganti lagi, padahal gara-gara ganjil genap, itu lebih oke lagi. Wah, mobilnya ganti tiap hari gitu. Nah, ini apakah nanti dengan kereta cepat ini akan bisa membuat orang lebih nyaman pergi dengan transportasi massal? Ya, jadi memang keinginan dari pemerintah ini gunakanlah angkutan publik. Karena apa? Kita bicaranya juga mengenai lingkungan. Ya. Kalau misalkan gini, mobil itu berapa? Polusi yang ditimbulkan. Itu baru satu mobil. Nanti dengan kereta cepat ini, dengan waktu yang hanya 36 menit sudah sampai Bandung, penumpang yang diangkut tuh berapa? Banyak sekali. Nah, sustainable development ini juga yang harus kita perhatikan. Ya, jadi memang hal-hal seperti itu pemerintah betul-betul perhatikan, dan makanya untuk kereta cepat ini tentunya kita akan dukung penuh ya. Tapi sekarang ini adalah tadi Pak Chandra sampaikan bahwa kuncinya adalah di pelayanan, keselamatan, dan zaman sekarang yang penting adalah apa? Sehat. Ya. Berarti saya pikir zaman sekarang yang penting bukan sehat Pak, posting. Nggak sehat lah ya Pak ya, sekarang sehat penting sekali kalau Pak. Dulu kita cuma ini harus selamat, terus keselamatan, pelayanan, sekarang kesehatan juga. Nah, makanya ini suatu tantangan tersendiri ya buat para operator lah, bagaimana memikirkan segala sesuatunya tetap yang naik itu sehat.
Betul Pak, saya jadi kepikir bahwa dengan adanya pandemi ini kan juga nantinya pastinya kan kita mau adalah ini kan secepatnya jadi gitu ya. Artinya kan harus ada protokol kesehatan juga yang harus diterapkan nanti ketika kereta ini jadi gitu ya Pak Chandra ya. Betul sekali. Iya. Ya, dan ini jadi satu PR lagi sebenarnya buat KCJB jadi sebenarnya. Betul. Jadi mungkin nanti kita menyesuaikan masanya. Kalau sekarang sedang pandemi corona, harapannya kan vaksin segera ditemukan. Iya. Ya teman Pak Irung ingatkan ini juga nanti apakah ada yang berikutnya, kita juga tidak boleh terlena. Pak jangan Pak, jangan sampai udah capek banget ini Pak. Mudah-mudahan kita tidak. Iya, tapi artinya memang kita harus adaptif sekali ya. Ini saya ke Prof Jamal dulu sekarang. Ya. Prof, ini tuh saya tertarik tadi ya, ada Walini, lalu kemudian Karawang, terus kemudian nanti Tegal Alur gitu ya. Tadi Pak Gubernur juga sudah menyebutkan bahwa nanti akan dibuat area-area terpadu. Apalagi TOD juga akan ada. Saya sempat lihat tadi marketnya, bahkan di Stasiun Halim tuh nanti akan ada quote-unquote super block. Betul kan? Itu kan udah TOD banget. Itu kayak, saya gini, ini akan ada nggak sih ya Shibuya termasuk dalam kategori TOD gitu. Nah, masyarakat sendiri dari sisi sosial yang harus disiapkan oleh mereka tuh apa sih? Karena ya Pak, kita kalau ngomongin soal lokasi wisata baru aja, gegar budaya itu terjadi kan? Ya. Ketika wisatawan datang terus orang-orang asing tuh diliatin gitu, ini kok ada manusia bentuknya beda sama saya gitu. Apakah akan ini terjadi juga? Yang pertama tentu dengan perkembangan kota-kota baru yang ada yang disebutkan oleh Kang Iwet tadi, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian perkembangan kota baru itu tetap mengadaptasi penduduk lokal. Ini yang biasanya memang tidak gampang untuk kemudian dua-duanya bisa jalan. Artinya apa? Penduduk lokal juga jangan sampai hanya menjadi penonton saja. Betul. Tapi bagaimana juga kota-kota baru itu juga menimbulkan ekonomi baru yang lebih komprehensif, yang lebih baik. Iya. Karena dengan kota baru tentu ekonomi akan jalan, lingkungannya juga harus bagus. Bagaimana kemudian budaya kota baru itu juga mengadopsi budaya masyarakat setempat. Iya. Nah ini yang harus juga diperhatikan juga, karena juga cukup banyak di daerah-daerah tertentu kota baru ada, sekali lagi masyarakat hanya menjadi penonton saja. Iya. Ada kecemburuan antara orang-orang baru yang masuk, kemudian orang-orang yang lama terpinggirkan. Ini juga menjadi masalah baru, juga menimbulkan masalah sosial baru. Iya. Harapannya adalah bagaimana kemudian ada pemukiman baru, penduduk lokal juga tambah makmur, tambah bahagia, sehingga kebahagiaan bersama-sama bisa dicapai oleh segala lapisan masyarakat. Ya, ini ibaratnya adalah Walini Kids going global gitu ya. Ya. Karena kita juga mau melihat bahwa talenta-talenta lokal itu juga bisa bersaing dengan orang-orang dari kota besar di Jakarta maupun di Bandung gitu. Sekarang saya juga ingin ngobrol lagi mengenai teknologinya, Profesor Harun. Tadi Pak Chandra sempat kasih tahu tuh ada yang precast dulu, lalu kemudian dia diangkat terus jalan satu persatu, jadi memperakitnya di atas. Apalagi Pak yang bisa diceritakan dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini terkait dengan teknologi konstruksinya juga? Yang pasti terowongan itu suatu challenge juga. Itu karena dia going down and going up ya. Terowongan, jadi teknologi baru pengeboran itu mungkin Pak Chandra bisa lebih menyampaikan lebih persis generasi mana model mesin bor itu yang dipakai sekarang. Kalau zaman dulu kayak apa emang ya Pak ngebor kayak gitu? Sebetulnya saya ingin mau tahunya Pak bor. Bicara terowongan, jadi itu underground pertama yang dibangun oleh Inggris di London itu pakai teknologi terowongan batu bara, cut and cover, sangat konvensional. Iya. Jadi kalau membangun terowongan tentunya juga kita lagi sibuk buat terowongan ya untuk MRT ya. Betul, betul. Jadi 2020 nih, Iya. itu tahun 1800 berapa itu Kang Iwet yang di London. Iya. Jadi kalau 2020 kita nggak bisa punya buat terowongan. Iya. Jadi jangan sampai kesekian kalinya buat terowongan masih orang lain yang buat gitu. Jadi ini tantangan kita gitu. Terutama juga kampus-kampus teknologi kan. Iya, tentunya kemana aja gitu kan. Nah tapi ini kan barang teknologi yang barangkali perlu pertimbangan kecepatan, biaya dan lain-lain. Iya. Jadi ya
terutama MRT nih kita udah korek kedua ya. Iya, betul sekali. Kedua. Kalau di sini juga ada banyak terowongan yang mungkin challenge-nya berbeda-beda. Yang lain, saya sih nebak malah perkembangan gelombang angkutan di dunia. Jadi sekarang bukan hanya bicara seamless physically speaking gitu. Jadi bahasanya juga udah bergeser mulai dari keterhubungan, konektivitas, apalagi dari seamless. Sekarang udah mulai dilakukan lebih ke orientasi service, Kang Iwet. Ya salah satu yang sangat mini contohnya itu ya Gojek online, Gokar. Tapi kita membayangkan nanti multimoda. Jadi Pak Chandra ini bisa join dengan MRT, menawarkan tiketing satu paket dan lain-lain. Bahkan ini bisa beragam di ekosistemnya, lalu ada agregator. Itu bahasa kerennya disebut mobility as a service. I see. Jadi ini sedang diuji coba banyak di setiap kota, terutama di Skandinavia. Jadi teman-teman di KCIC dan semua teknologi pelayanan transport ini harus bisa membuka diri, membuka data untuk bagaimana itu bisa diagregat oleh, ya mungkin bahasa kasarnya Kang Iwet, ada pebisnis itinerary lah. Jadi akan banyak pebisnis agregator itinerary, Kang Iwet tinggal buka HP, pilih mana sesuai harga, dan Kang Iwet bisa insert itu kegiatannya di antara perjalanan. Mau ke salon kayak mau belanja, dia yang atur dan harganya keluar. Termasuk sekarang mungkin wisata ini jadi menarik kan untuk kereta api cepat Jakarta Bandung wisata. Jadi ya paket-paket itu ya harus dijadikan daya tarik ke depan di luar yang pekerja ya. Tadi memang di mana-mana kayak contoh di yang saya sebut tadi Tianjin, Beijing itu memang banyak yang pakai itu terutama untuk purpose-nya itu bekerja. Jadi mereka yang menengah ke atas. Kemudian ada turis ya sebangsa travel gitu. Kemudian apa yang kita sebut dengan kegiatan sosial, berkunjung. Jadi peluang untuk bertemu lebih banyak keluarga dan lain itu ya lebih banyak. Datanya ini saya ngomong laporan riset yang udah dilakukan di tempat yang sudah dibangun gitu. Nah di Bandung dan Jakarta ini kan terus terang kita masih meraba-raba. Saya pikir pilihan pengguna itu adalah akal sehat. Pertama ya tadi yang namanya aman tuh nggak bisa ditawar-tawar. Apalagi ada pandemi, resilient dan health gitu jadi penting kan gitu. Lain-lain ya waktu dan tarif ya harga. Jadi dan dalam konteks angkutan ini kan dikombine tadi dengan lokasi. Jadi semua akan memutuskan antara beli tanah, ongkos angkut, itu mana yang paling optimal. Nah kejadian di tadi Beijing termasuk juga yang arah Shanghai-nya kan juga banyak kota-kota yang dekat itu memang mulai ada yang istilah itu household relocation. Jadi yang menetap di dua kota gitu, mungkin dia weekend lah ketemu gitu. Jadi untuk mengoptimasi harga-harga tanah, perumahan sama dia lalu lalang. Tapi kalau untuk komuter saya sih agak ya mahal dong ya. Jadi tiket tergantung tiket kembali. Kalau yang di sana saya periksa itu sekitar 7% tiketnya dari gaji bulanan dia. Kira-kira segitulah 7%. Jadi bayangin kalau tiap hari jadi hanya kelas-kelas tertentu. Jadi untuk komuter setiap hari bekerja saya sih agak ragu gitu ya. Agak ragu. Tapi untuk yang 4 kali sebulan kali ya, 5 kali sebulan. Tapi kalau daily ya kecuali dia disubsidi sama perusahaan ya. Betul. Kecuali itu lain lagi gitu. Lain cerita gitu. Iya. Prof, saya ingin nanya gini. Profesor kan adalah transportation planner gitu ya. Yang ideal di dunia mungkin dari pengamatan lah ya, atau mendekati ideal gitu. Itu negara mana sih? Dan apa ceritanya dibalik dari moda transportasi yang terintegrasi yang dianggap ideal itu? Iya, seperti tadi. Jadi pembangunan yang beyond lah, teknologi yang baru lah seperti ini tuh, kereta cepat itu kan di awal-awal kita tahu ya Jepang.
Jadi diskusi Jepang membangun Shinkansen, terakhir lah mereka sebut sebagai blessing in disguise. Syukur kita bangun dulu. Nah, tapi pembangunan itu semua yang namanya kereta api cepat di dunia, yang unik itu di Indonesia. Apa yang kita sebut dengan B2B. B2B. Di dunia yang lain itu di depan pemerintahnya. Pemerintah di depan. Nah, inilah yang barangkali teman-teman tadi yang disebut Pak Chandra, para penerus dan lain-lain ini harus not only smart but should be smarter. Iya. Bagaimana mengolah betul. non-core non-core revenue selain dari tiket. Iya, kira-kira apa lagi yang bisa dilihat sebagai sumber bisnis baru? Ya, itu yang salah satu yang menjadi kunci, makanya latihan-latihan TOD ini sering kita dengar juga, udah sering ya di dekat stasiun RL segala rupa. Tapi terus terang nggak bisa satu malam. Betul. Gitu. Memupuknya ya bertahun-tahun juga. Iya. Nah, untuk yang di Bandung dulu ada mimpi itu membuat high tech valley. Saya cek juga ke teman-teman yang dulu bermimpi, kenapa sih dulu kan banyak teknologi chips yang mau dibuat komputer dan lain-lain. Jauh sebelumnya gitu. Ada mimpi untuk membuat semacam ya Silicon Valley lah. Jadi itu kan dekat dengan kampus-kampus biasanya di dunia. Begitu diajak diskusi hari ini, saya cek ke teman-teman itu promotor dulu. Jadi nggak? Bro, gimana perkembangan? Wah, kayaknya perlu dong. Ini kan udah mau nih bakalan nih 2022, 2021. Oh iya juga ya, gitu. Jadi memang barangkali itu menarik untuk di revitalize lagi itu ide Bandung High Tech Valley. Saya sih ngebayangin barangkali ITB di sekitarnya itu ya kayak ada ruko-ruko dan tower gitu untuk mengembangkan teknologi apapun ya. Siap. Seperti itu. Lalu tinggal dikirim cepat kan. Mana nggak bisa juga ke luar negeri, bisa ke Glodok lah, minimum kan cepat kan. Ini menarik. Tadi yang saya ambil adalah sebenarnya bagaimana membuat sumber-sumber revenue baru daripada core bisnisnya, yaitu si keretanya ini sendiri. Artinya Pak Chandra, satu lagi yang dibutuhkan untuk sumber daya manusia adalah kreativitas. Karena untuk membuat sumber revenue baru itu butuh kreativitas sangat tinggi sekali. Betul. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi artinya adalah sebuah tantangan lagi nih untuk sumber daya manusia di Indonesia untuk bisa terlibat dan juga kemudian bergabung dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCIC ini. Kita break dulu sebentar. Sesaat lagi kita menyaksikan seseorang yang juga sangat kreatif sekali dan dia akan menunjukkan kreativitasnya dalam sebuah aksi stand up comedy. Kita saksikan sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan penonton yang ada di rumah. Salam sejahtera buat kita semua. Ada yang belum kenal sama saya? Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Bukan salah Bapak tidak kenal saya, salah karir saya tidak menjangkau Bapak ya. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ridwan Remin. Kebetulan saya juara 1 stand up comedy Indonesia season 7 Kompas TV. Ya, cuma itu prestasi hidup saya. Tolong dihargai. Senang sekali bisa diundang di sini. Jujur ini pertama kalinya saya tampil pakai face shield, Pak. Khusus untuk KCIC ini saya tampil pakai face shield. Karena sebelumnya saya pikir face shield ini adalah produk yang cuma cocok dipakai sama orang jelek. Orang yang ganteng maksudnya. Kalau dipakai sama saya tuh jatuhnya kan aneh, udah jelek, cembung, ya enggak gitu. Jadi tapi demi KCIC saya rela lah jelek, enggak apa-apa. Yang penting dibayar. Tapi saya senang sekali bisa tampil di sini. KCIC ini luar biasa secara pribadi penilaian saya. Selain keretanya cepat, pelunasannya juga cepat. Terima kasih.
Nanti kalau keretanya sudah beroperasi, saya rencana pengen naik kereta tiap hari lah. Asal KCIC ngundang juga tiap hari. Biar take and give ya. Tapi senang, saya udah nggak sabar pengen nyobain kereta cepat Jakarta-Bandung yang katanya cuma setengah jam. Itu cepet banget, lebih cepet daripada nonton podcast Deddy Kobuser itu. Podcast Deddy Kobuser kan durasinya sejam, sejam setengah. Kalau bintang tamunya lagi banyak masalah bisa 2 jam. Kereta cepet cuma setengah jam. Ini orang kalau naik kereta cepet sambil nonton podcastnya Om Deddy, podcastnya baru selesai, keretanya pulang dipo. Udah bolak-balik tuh dia. Gak usah malu ketawa pakai masker ini, Pak. Iya gitu, tapi ya nonton film di kereta tuh udah kayak lifestyle lah sekarang ya. Banyak orang naik kereta nonton film. Bukan cuma kereta jarak jauh, tapi kereta-kereta kayak komuter lain juga banyak orang naik kereta nonton film. Padahal menurut saya itu salah satu tindakan yang cukup berbahaya. Karena ketika filmnya bagus, penonton akan hilang fokus. Pernah kejadian saya lagi naik komuter lain dari Bogor. Di samping saya ada perempuan naik juga dari stasiun Bogor. Pas kereta mulai jalan, dia mulai nonton. Nontonnya fokus banget. Sampai dia nggak sadar stasiun Depok lewat. Stasiun Manggarai lewat. Akhirnya dia turun di Bogor lagi. Kan kasihan ya, gara-gara nonton film jadi balik ke Bogor lagi. Tapi yang lebih kasihan saya. Gara-gara nontonin dia nonton, saya juga ikut ke Bogor lagi. Jadi di Bogor tuh kami celingak-celinguk. Saya tatap mata dia. Dia nanya sama saya, dejavu ya? Iya, gitu. Ngetep lagi. Tapi ya kereta cepat ini bakal menjadi transportasi favorit biasanya nanti untuk para pejuang LDR ya. Jakarta-Bandung. Karena kalau naik mobil Jakarta-Bandung kan durasinya lama gitu. Nyampe rumah aja lama, apalagi nyampe pelaminan, ya enggak? Naik kereta cepat cuma setengah jam, LDR nggak kerasa, bisa ketemu terus. Tahu-tahu bosan aja. Iya, tapi yang paling penting dari sebuah transportasi bukan cuma durasinya, menurut saya adalah fasilitasnya. Kalau kereta tuh yang paling penting sih buat saya adalah kursi. Kursi harus nyaman. Kalau nggak ada kursi pesawat, ya minimal kursi pijet lah. Sama yang mijetnya kalau bisa. Tapi ya kursi ini sangat menjadi tolak ukur kenyamanan. Karena kan kita duduknya di kursi aja gitu. Kalau jaraknya deket sih kursi baso nggak masalah lah. Kalau udah beda kota kan harus nyaman gitu. Soalnya saya pernah naik kereta waktu itu dari Jakarta Gambir ke Jogja. Kebetulan naik ekonomi. Karena dulu kan perekonomian saya masih sekelas itu ya. Kalau sekarang masih sih. Tapi naik kereta ekonomi tingkat kenyamanan kurang ya, mohon maaf ini mah gitu. Jadi posisi duduknya aja udah tegap, terus hadap-hadapan sama orang. Mending kalau orang di depan kita tuh orang yang cuek, pendiam. Kalau banyak nanya kan risih. Berasa kayak lagi interview kerja jadinya ya. Mau kita ladenin gak kenal. Mau kita cuekin takut interviewnya gagal kan. Jadi serba salah gitu. Fasilitas yang paling penting. Terus tadi juga disinggung tentang adanya gegar budaya. Menurut saya orangnya positif. Adanya kereta Jakarta-Bandung ini nantinya akan menimbulkan justru akulturasi budaya. Ini percampuran budaya yang luar biasa antara orang Jakarta banyak yang main ke Bandung. Orang Bandung akan banyak main ke Jakarta. Makanya jangan kaget kalau nanti di kafe-kafe Jakarta Selatan banyak orang Cihampelas. Banyak orang yang sok-sok ngomong Inggris campur Sunda, jangan kaget. Literally si eta ka mana teh? Teuing atupan basically lain brother aing gitu. Yang geus duaan we you let's go. Mesen makan di kafe juga pasti mau mesen apa? Aing sih prefer cappuccino gitu. Latte hazelnut, cincau gitu. Pakai french fries. Ih, odading weh gitu. Jangan kaget gitu. Pasti akan ada akulturasi dan kita harus bisa terbiasa gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini udah 5 tahun KCIC menjalankan pekerjaannya. Semoga semuanya diberi kelancaran, keselamatan. Dan yang paling penting sekarang sih adalah kesehatan ya enggak Pak? Karena zaman sekarang untuk sehat itu susahnya minta ampun gitu. Gara-gara pandemi ini saya ngerasain
bukan cuman harus sehat secara fisik, tapi kita juga pengennya sehat secara finansial. Ya Pak. Yang respon Bapak aja nih. Kita pengennya sehat fisik, sehat finansial. Karena saya sendiri ngerasain gara-gara pandemi itu pemasukan berkurang gitu. Sebelum pandemi mohon maaf Pak, saya kesibukan luar biasa. Seminggu bisa 3 kali saya bolak-balik TV. Nagih duit. Nggak dibayar-bayar Pak. Makanya sekarang saya kalau diundang TV milih-milih lah. Yang bayarannya benar mau saya. Indosiar bagus tuh. Indosiar bayarannya benar Pak. Programnya enggak. Yang penting kan bayaran ya. Kita mah talent bukan produser. Dulu waktu kecil saya seneng nonton Indosiar karena dari pagi sampai siang kalau minggu tuh kartun gitu. Kalau sekarang kan tayangannya random. Subuh-subuh ceramah. Siang ajab. Malam dangdutan. Pulang dangdutan subuh diceramahin lagi. Ini maunya kemana sih gitu. Tapi ya makin kesini alhamdulillah pekerjaan udah mulai masuk, pemasukan udah mulai ada. Beda sama teman-teman saya kasihan kadang gitu. Karena gara-gara pandemi ini banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Tapi ya zaman sekarang kita ngerasa banget lah. Perbedaan bukan segi mental, perilaku, tapi perasaan juga udah banyak berubah gara-gara COVID. Sekarang saya ngerasa gampang banget stres. Ngelihat sosial media, ngelihat berita, info tuh gampang stres. Apalagi kalau ngelihat postingan teman-teman lagi pada ngumpul nggak pakai masker, tuh saya stres. Ya ampun, kok gua nggak diajak? Stres saya gitu. Cuman salah satu cara terbaik untuk menghilangkan stres adalah sering-sering merasa bahagia. Dan cara terbaik untuk merasa bahagia adalah dengan sering-sering tertawa. Makanya kalau mau nggak stres, sering-seringlah undang stand up comedian. Tidak harus saya. Yang lain ada, tapi kan kontak saya ada. Masa nyari yang lain? Saya siap Pak, diundang lagi kapan-kapan ya. Mau tampil acara virtual, acara off air kayak gini juga saya siap. Karena biasanya teman-teman stand up comedian kalau diundang di acara yang sifatnya tuh virtual jarang ada yang mau. Karena katanya takut tampil nggak ada penontonnya. Kalau saya mah nggak apa-apa tampil nggak ada penontonnya, yang penting kan ada bayarannya. Buat apa banyak yang nonton gak ada yang bayar? Saya kan nyari uang bukan nyari perhatian ya. Tampil pakai masker, pakai face shield saya siap lah gitu. Face shield enggak lah, ini doang ya udah terakhir gitu. Pakai masker aja karena kalau jelek emang harus pakai masker. Seenggaknya dengan pakai masker kejelekan kita berkurang 50%. Selama maskernya polos kayak gini. Kalau maskernya gambar mulut jelek lagi Pak. Saya sebel kalau lihat orang pakai masker gambar mulut, apalagi kalau mulutnya senyum. Mau nggak mau kan kita jadi ikutan senyum ya. Senyum kan persuasif gitu. Kita senyum otomatis orang senyum balik. Lah kita ngeliat orang pakai masker gambar mulut senyum terus, otomatis kita terus senyum gitu. Capek doang, pegel, makanya jangan yang aneh-aneh aja gitu. Cuman ya kalau mau bikin acara lagi dekat-dekat ini, saya sarankan sih acaranya virtual aja. Demi menjaga kesehatan gitu, keselamatan. Karena ya sampai saat ini COVID itu masih menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Terima kasih, itu aja dari saya. Selamat sore semuanya. Oke, sekarang kita mungkin sudah sampai di akhir dari obrol-obrol kita sore hari ini. Saya dapat banyak sekali cerita, insight mengenai proyek KCJB atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini yang sudah kita tahan juga dari awal tadi. Kapan Pak Chandra? Itu belum dijawab dari tadi kan. Jadi kapan masyarakat Indonesia bisa menggunakan moda transportasi kereta cepat ini? Baik, makasih Kang Iwan. Jadi di tengah, ini pandemi belum habis juga ya? Persis. Ini efeknya kena juga Pak, ke sini Pak? Otomatis. Otomatis, oke. Saya tadi cerita tenaga kerja banyak yang pulang. Ya. Selain itu yang di sini pun, kan tenaga kerja tinggal di mes, ya. Sewa rumah. Ya. Lingkungannya takut suruh pulang. Oh.
nggak cuma tenaga kerja ekspatriat, tapi yang lokal juga banyak. Betul. Ya, tapi memang itu adalah tantangan kita. Tantangan kita yang harus kita segera atasi. Jadi dengan sekarang trennya sudah mulai menukik lagi naik ke atas. Insya Allah kami mohon supportnya, doa semuanya. Mudah-mudahan di akhir 2022 kita sudah bisa menikmatinya. Akhir 2022. Oke. Jadi Q4 tuh ya di kuartal 4 ya Pak ya. Oke. Dan itu benar-benar kita sudah bisa mencoba dan naik dari Jakarta sampai Bandung dengan 36 menit tadi. Betul. Mungkin Pak Chandra bisa ceritakan juga sama kita Pak, kayak kereta ini apakah akan non-stop atau akan ada transitnya atau seperti apa Pak? Betul ya. Jadi terima kasih, ini lebih spesifik lagi ya. Jadi kita tahu jarak Jakarta-Bandung 142 kilo. Betul. Kita punya nanti yang di Karawang dengan Walini. Ya. Tadi Pak Ridwan Kamil sampaikan bahwa ini harus skalanya skala kota. Kan, ya. Jadi nanti juga ada bangkitan. Cuma pasti di saat awal kan masih belum berkembang, masih mulai ya. Jadi kita nanti ada 2 jenis, yang satu yang langsung ke Bandung. Itu kira-kira 36 menit. Kemudian nanti kalau yang berhenti di Karawang dengan Walini, itu kan menjadi kira-kira sekitar 46 menit. Jadi sebetulnya nggak tahu, nanti kita mungkin di kereta tidak menyediakan pop mie lagi ya. Orang baru nyeduh aja, ya sudah sampai, baru cuma turun. Udah sampai dulu. Mungkin bentuknya ntar kebab Pak, jadi 3 bawa karena nyeduh udah 3 menit paling enggak gitu. Oke. Jadi yang dinikmati yang lain lah. Nanti kita akan dari kami akan menyiapkan layanan yang lain yang bisa dinikmati. Bukan lagi yang seperti itu. Nah itu kita di kami ya nanti butuh talent-talent yang luar biasa, putra-putra Indonesia yang bisa memprovide hal tersebut. Menarik Pak. Dan itu tidak lepas dengan kerjasama dengan pihak luar juga. Kami juga tidak ingin semua, kita kan punya stasiun, tidak mungkin semua kita kelola sendiri. Kita tadi saya sudah sampaikan konektivitas, tidak hanya fisiknya, tetapi juga sistemnya, angkutannya, apakah tadi jalur wisata atau yang lain. Kita sebetulnya nanti pengen dengar apa sih sebetulnya yang dicari di sana. Kita kan harus bisa adaptif juga, karena kami prinsipnya adalah melayani, melayani supaya lifestyle kita juga jadi berubah. Semua jadi unsurnya bukan kilometer lagi, tapi menjadi menit. Itu dia. Karena tadi yang disebut sama Pak Gubernur juga bahwa ini sekarang bukan ngomongin soal jarak, tapi kita ngomongin soal waktu. Berapa waktu yang akan kita habiskan. Betul. Wah, menarik sekali. Baik, selanjutnya mungkin saya juga penasaran ini jarak antar keretanya Pak. Headway ya istilahnya ya Pak ya. Betul, headway. Itu berapa kira-kira nanti? Sebetulnya. Saya seneng ngangat ini Pak, mimpi-mimpi gini nih. Bayang-bayangin ya. Mungkin bayangan nomor 1 ini. Kereta kita bisa nampung 600 orang sekali jalan. Wow. Karena harapan kami nanti animonya banyak, sehingga kami siapkan yang dominan adalah yang kelas 2. Yang paling murah lah, supaya bisa orang banyak menikmati. Ya, untuk yang pengen lebih lagi, kita ada VIP, ada kelas 1, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. VIP itu kayak first class gitu ya Pak ya? First class, yang kita bisa sampai tidur. Ya Pak, 36 menit. 36 menit. Nah makanya apakah kita harus siapkan yang pemijet? Itu chicken sleep juga masih nggak bisa Pak, tidur ayam gitu. Ya udah nyampe. Oke, jadi ada VIP, lalu kemudian kelas 1 sama kelas 2. Yang terbanyak yang kelas 2. Oke. Nah headway-nya? Headway-nya memang secara teknis itu desainnya bisa 5 menit. Tetapi nanti kita di awal-awal kita mungkin pada saat peak time dulu yang kita rapat, yang lainnya mungkin tidak terlalu rapat. Jadi mungkin bisa awal-awal mungkin cukup pada saat peak itu mungkin bisa 15 menit. Atau yang pas tidak padat mungkin bisa 1 jam dulu. Iya. Wah, ini menarik sekali ya. Ini udah gak sabar sekali sepertinya untuk 2022 segera hadir supaya kita bisa segera mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Mungkin sekarang satu persatu harapan kira-kira yang ingin disampaikan dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari Pak Heru dulu mungkin Pak. Ya, kalau dari sisi pemerintah sebagai regulator, tentunya dalam pelayanan kereta cepat ini, satu adalah dari sisi safety-nya. Ya, safety itu udah nomor 1.
kemudian servisnya, Ya. dan yang ketiga kesehatannya. Tetap kesehatan ya Pak ya. Itu 3 itu mungkin yang menjadi harapan dari pemerintah untuk nanti pada waktu operasional kereta api cepat Jakarta Bandung. Gitu. Siap. Dari Prof Harun. Ya, yang pasti mungkin nggak sabaran semua ya. banget Prof, banget ini. Pingin segera bener. Nah, jadi ini challenge lah ya bagi kita semua, khususnya ini kan wave teknologi baru. Ya. Jadi ini kesempatan kita untuk katakan ya catch up gitu ya. Ya. Banyak deal ini saya dengar itu dulu pengen membuat pabrik kereta api cepat di sini gitu, di Indonesia ini. Saya bermimpi ya jadi hub gitu ya. Kita bisa juga memfabrikasi untuk keperluan Asia dalam arti ya bekerja sama dengan China. Iya. Kemudian dari sisi Pulau Jawa ini nggak main-main tantangannya, seperti gambaran kependudukan yang ada sekarang juga udah 125 juta. Nanti bayangin kalau 200 sampai tahun 2050 misalnya dan seterusnya. Ya Pulau Jawa ini memang butuh gitu ya. Butuh untuk itu. Jadi alangkah baiknya ya kita juga siap dong. Betul. Mengisi produknya kan gitu, jangan hanya ekspor. Ini kan hanya ekspor practically. Dari sana ekspor kembali lagi ke mereka. Saya sedang mengumpulkan data-data juga ini bagaimana kita bisa mengambil kesempatan lebih besar kesempatannya dalam kontrak-kontrak konstruksi ini, terutama kontraktor-kontraktor. Karena memang mereka sangat produktif nih. Nah, kita kadang bisa sangat lambat. Jadi ini kan mungkin teman-teman yang di KCIC atau KCJP ini tahu seperti apa kontraktor-kontraktor kita untuk bisa ditingkatkan. Jadi saya pikir WIKA yang di depan ya mestinya bisa mengajak yang lain, para pelaku ya konstruksi di Indonesia untuk ya ini nggak mungkin berhenti sampai di Bandung. Mana ada kereta api cepat cuma 142 km. Tapi leadership untuk mendapatkan sampai Surabaya itu kan bicara 700 sampai 800 km kan dari Jakarta. Kalau kita sebut duitnya itu kan bisa dari sekarang ya 10 kali lipat. Kita ngomong 800 triliun kan pada zaman kayak gini siapa yang berani nyebut gitu. Jadi ini nyebut aja nggak berani ya Pak ya. Itu baru nyebut loh. Nyebutnya kayak sebentar. Jadi perlu leadership, kepemimpinan ke depan. Bagaimana memang antisipasi Pulau Jawa yang menjadi kota padat ini. Karena memang energy security penting. Karena kereta api cepat ini roughly speaking dalam bahasa textbook itu bisa 8 kali lipat lebih hemat. Dengan energi yang sama bisa mengangkat 8 kali produktivitas daripada pesawat. Dan di negara-negara yang udah ada jaringan kereta api cepat, itu memang banyak yang dari pesawat yang kesedot. Betul. Bukan dari kereta api yang ada sekarang Jakarta Bandung. Artinya juga moda transportasi akan kena semua nanti. 500 kilo minimum. Kilometer jangkauannya, bukan hanya sampai Bandung. Nah, pemerintah ini terus terang ada 2 rencana, Kang Iwet. Saya mendengar ada istilah yang agak gamang. Bukan disebut kereta api cepat, tapi kereta api semi cepat. Di arah sepanjang Pulau Jawa di utara. Tentunya ini dengan sebutlah pengembang yang lain, yakni Jepang. Nah, saya berharap pemerintah ini bisa menetapkan di Pulau Jawa ini grand design. Untuk menyiapkan Pulau Jawa 2055, 2045 seperti apa komposisi beragam moda transportasi. Apapun termasuk airport seperti apa. Jangan katakan sekarang ya sebutlah dikerjain gitu ya. Tapi tadi terlambat salah satunya. Jadi kesiapan penunjangnya. Jadi saya pikir perlu kolaboratif yang lebih efektif. Terutama ya tentunya kita bicara yang nggak berani nyebut tadi. Nah ini kan bolak-balik kita bahas itu sekarang persoalannya. Makin tipis. Apa itu inovatif financing yang mungkin? Ya salah satunya ya tadi yang udah kita sebut beberapa kemungkinan value captured ataupun value creation. Tadi dengan perputaran yang lebih besar, bagaimana bisa di capture untuk terus bisa ya sebutlah tadi. Karena dari tiket itu hampir ya
saya nggak berani nyebut hitungan langsung ya, Pak Kang Ipe bisa ngitung deh. 80 triliun, 50 tahun. Kalau konstruksi itu Pak Iwet, Kang Iwet, itu perlu dipelihara selama life cycle. Saya cek di kajiannya China ini, Railway, itu mereka membuat biaya OM-nya itu jadi double lah dari capex. Jadi kalau kita bicara 80 triliun, ya saya genapin jadi 160 triliun, jadi 200 triliun lah, sebutlah. Untuk dikembalikan berapa tahun dan berapa orang yang harus naik dengan tiket 300, silakan hitung sendiri. Jadi memang peluang financially visible itu. Makanya tadi saya bilang banyak negaranya yang di depan gitu. Nah itulah butuh jajaran dari KCJB itu bisa mengolah. Harus dipikir benar-benar untuk mengembalikan itu semua tadi. Oke. Prof. Jamal. Ya. Dari sisi sosialnya. Iya, Pak. Memang kereta cepat ini nanti akan mengubah perilaku masyarakat kita. Yang awalnya itu suka bersama-sama, kemudian sendiri-sendiri. Kemudian harapan kita tentu kereta cepat ini segera terrealisasi. Kalau tadi Pak Chandra mengatakan 2022 akhir, ya kemudian nanti betul-betul bisa dinikmati oleh lapisan masyarakat. Harapan kita ya kalau lapisan masyarakat terlalu dilibatkan ya tiketnya nggak terlalu mahal, Pak. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak. Gitu. Karena kalau misalnya saja terjadi distorsi yang tinggi sekali, hanya masyarakat tertentu yang bisa menikmati, tentu juga akan menjadi masalah lagi kan begitu. Walaupun memang dengan kecepatan 36 menit tentu harus dibayar memang lebih mahal kira-kira itu. Yang berikutnya kami sangat berharap ada transfer of energy. Jadi penting Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya jadi tukang-tukang saja. SDM kita juga harus kita tingkatkan terus-menerus kualitasnya. Teknologi kita juga tidak boleh ketinggalan. Dan yang penting betul bagaimana kemudian SDM kita itu didorong supaya Kang Ipe tadi katakan kreatif, inovatif, adaptif dengan perkembangan. Itu di era disrupsi ini yang begitu cepatnya ini. Kalau kita mengatakan sekarang kita tahun 2022 akan lahir kereta cepat, tetapi sebetulnya Jepang, Korea, China ini sudah jauh. Gitu. Lebih dulu daripada kita. Dan betul apa yang disampaikan itu. Tidak hanya 142 kilo, tetapi bagaimana kemudian dari Jakarta Surabaya betul-betul cepat betul itu. Dan terjadi. Gitu. Jangan hanya angan-angan. Iya. Mimpi kan kira-kira. Betul. Siap. Terima kasih banyak Profesor. Pak Chandra. Tutupan megah Pak. Karena bebannya kayaknya di Pak Chandra sekarang nih. Betul. Tadi sudah dijelaskan Pak Harun Rasid. Betul, memang seperti itu kondisi kita. Jadi memang kita harus survive. Jadi kalau tadi hitung-hitungan kasar aja juga sebetulnya berat di kita. Mungkin investor siapa yang mau masuk kalau swasta berat. Terus terang kalau apa adanya seperti itu. Sehingga tadi dibutuhkan adalah unsur-unsur kreativitas. Apakah yang istilah non-verbal value itu untuk kita meng-create. Tetapi juga memang kita juga punya keterbatasan, makanya kita juga harus banyak bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan apakah di pemerintah daerah, apakah dengan BUMD-nya, apakah unsur swasta di daerah yang lebih mengenal daerah tersebut. Sehingga di kita kami tadi ujungnya, kita kalau ke Bandung atau ke Wali ini tuh carinya apa sih? Ayo kita kemas bersama. Sehingga unsur-unsur itu yang kita harus ngirim. Apalagi zaman ini kan zaman milenial. Nanti di zaman sekarang saja sekolahnya sudah semua pakai pulsa. Di pedalaman sudah pakai pulsa semua. Jadi harapannya sudah melek teknologi semua. Ini yang kita harus meng-create apa? Supaya kita bisa tadi survive. Dan harapannya yang semua diharapkan masyarakat bisa sambung sampai Surabaya. Ini adalah contoh pertama Jakarta Bandung dulu. Kalau ini sukses, seharusnya ke depannya lebih mudah lagi. Betul, amin.
Amin. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk waktunya dan juga cerita yang sangat menarik sekali. Ini mudah-mudahan juga menjadi sebuah masukan untuk kita semua, dan seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung atau proyek KCJB ya, dan juga KCIC ini adalah sebuah proyek yang menurut saya harus segera direalisasikan dan tentunya harus didukung oleh kita seluruh warga negara Indonesia, dan pastinya ini adalah sebuah kesempatan untuk kita juga ikut serta, turut serta untuk bisa membuat proyek ini menjadi nyata dan terlibat di dalamnya untuk bisa mengembangkannya. Ingat, kreativitas, inovatif, adaptif, dan jangan lupa yang paling penting adalah sehat. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita di talk show #FutureNow, kereta cepat Jakarta-Bandung, Urbanites Lifestyle, lebih cepat, lebih dekat. Saya Iwat Ramadan, sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Sampai jumpa.